Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan teruskan wasiat Rasulullah SAW yang berikutnya, yang mana wasiat ini berkenaan dengan al-mahabbah lillahi ta'ala, kasih sayang yang tertanam di dalam jiwa dan hati seorang hamba tadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saling berkasih sayang. Ini wasiat yang akan kita bincang pada malam hari ini. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Dzar, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Kata Rasulullah SAW, apabila salah seorang kamu, yaitu kita umat Rasulullah ini tadi, kasih dan cinta kepada sesama saudaranya Islam yang lain, maka perasaan kasih dan sayang itu perlulah ditunjukkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita datang ke tempat saudara kita ini tadi dan bagi tahu kepadanya, anni uhibbuka fillah, bahwa aku cinta kepadamu karena Allah. Uhibbuka fillah. Jadi tuan-tuan, ketika memiliki sahabat, jiran, kawan yang baik, kawan yang mengingatkan kita kepada Allah, bagi tahu kepada dia, saya sayang sangat kepadamu karena Allah. Jangan lupa sebut karena Allah, karena takut nanti salah faham pula, ya. Saya sayang, saya kasih kepadamu karena Allah. Kalau perempuan, sesama perempuan, bagi tahu kepada sahabatnya, uhibbuki fillah, aku sungguh sayang kepadamu wahai ukhti, wahai saudaraku, karena Allah. Ini adalah sunnah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk supaya umatnya mengamalkan perkara tersebut. Di dalam wasiat ini menunjukkan bahwa iman adalah satu, ya, bahwa kasih sayang yang kita tunjukkan di antara sesama umat Islam merupakan satu di antara cabang iman. Dan kasih sayang ini merupakan perkara yang dapat mengukuhkan lagi ukhuwah dan juga persaudaraan di antara sesama umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu semuanya bersaudara berdasarkan iman. Wa aqwa hadhihi al-furu', dan iman kita tahu ia memiliki cabang, yang mana Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman ini ada 70 atau 60 lebih cabang. Afdaluha, yang paling afdal iman itu adalah la ilaha illallah. Kemudian adnaha, yang paling rendah derajat iman tu cabangnya adalah al-haya ataupun imatatul adza 'anit tariq, yaitu menghindarkan benda-benda yang tidak baik yang dapat mengganggu orang yang lalu di atas jalan, seperti duri, paku dan lain sebagainya. Nah, ini adalah perkara yang termasuk daripada cabang iman. Wal haya, dan malu, kata Rasulullah, merupakan satu di antara cabang iman. Maknanya kasih sayang yang kita tunjukkan, yang kita rasakan dalam diri kita terhadap sesama saudara kita, tak kira dia warna kulitnya apa, bangsanya apa, negaranya apa, janji dia Islam, janji dia beriman, kita kasih kepadanya seperti mana kita kasih kepada diri kita sendiri. Dan mengasihi sesama umat Islam ini jangan dipandang remeh, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bahwa Rasulullah mengatakan la tadkhul jannah hatta tu'minu.
tidak ada sesiapa yang akan dapat masuk ke surga Allah sehingga sempurna imannya. Maknanya iman adalah perkara asas utama yang dapat menyelamatkan manusia ini masuk ke surga Allah. Tanpa iman tidak akan mungkin dapat masuk ke surga Allah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan iman engkau tidak akan dapat merasakan kesempurnaannya, kata Rasulullah, sehingga engkau mampu saling berkasih sayang. Pada hari ini berapa banyak dan berapa ramai umat Islam yang sangat-sangat mementingkan diri sendiri, ego, kubur kamu, kubur saya, urusan kamu, urusan saya. Dia bukan maksudnya mengasihi di sini kita busybody. Jadi busybody ini lain. Yakni perkara ini dilarang. Karena Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Islam seseorang yang baik itu dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat bagi agama dia khususnya dan juga dunianya. Maknanya dia tidak menyibuk hal orang lain, itu perkara yang tidak bermanfaat baginya. Tapi kalau perkara itu bermanfaat, khususnya mengingatkan saudaranya dalam bab akhirat, maka inilah salah satu bukti ataupun sifat yang kita tunjukkan mengasihi saudara kita sesama umat Islam ini tadi. Jadi mengasihi orang-orang yang beriman, mengasihi orang-orang yang taat kepada Allah, ia merupakan satu di antara cabang iman. Jadi cara mengasihi orang-orang yang taat, mengasihi sesama orang-orang yang beriman tadi adalah dengan cara mualatuhum wa nusratuhum, menolong mereka, menolong dalam hal apapun, khususnya dalam hal yang mendatangkan kebaikan dan manfaat serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awun ma'ahum 'ala ta'ah, dan saling membantu sesama umat Islam tadi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda bantu jiran Anda, kawan-kawan Anda untuk hadir ke majlis ilmu, karena majlis ilmu ini merupakan majlis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita memenuhi, bagaimana caranya kita menyempurnakan hak-hak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kasih kepada ahli taat, kasih kepada sesama umat Islam ini, caranya adalah membantu mereka, menolong mereka, dan juga berbuat ihsan kepada mereka, serta saling mengingatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihlah sahabat, pilihlah kawan dan saudara yang suka berkata benar, bukan yang suka membenarkan. Karena orang yang suka membenarkan, boleh jadi pada saat itu dia nak jaga hati kita. Tapi kalau orang yang berkata benar, dia tak kisah kita terasa atau tidak, yang dia sebut itu adalah benar, tujuan dia adalah baik, untuk memperbetulkan kita, untuk memperbaiki kita ketika mana kita melakukan kesalahan. Dan juga dalam Islam kita dituntut untuk membenci dan menjauhi ahli maksiat. Jadi menjauhi dan membenci ahli maksiat tadi caranya apa? Jauhi mereka, jangan dekati ahli maksiat, dan berikan peringatan serta amar ma'ruf nahi mungkar kepada orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah engkau di dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Wala ta'awanu, janganlah engkau tolong menolong, kata Allah, dalam melakukan perbuatan dosa serta permusuhan. Jadi kadang-kadang banyak kita ini menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Contohnya WhatsApp ataupun message yang bunyi ataupun isinya bentuknya provokasi, bentuknya fitnah, bentuknya gosip, kita pun tolong hantar ke grup nih, kita pun tolong hantar ke grup nih. Ini sama maknanya at-ta'awun 'alal 'udwan, tolong menolong di dalam menambah permusuhan sesama umat Islam. Na'udzubillah min zalik. Karena kalau memang kita tahu saudara kita salah, maka pasti
yang perlu kita lakukan adalah untuk memperbetulkannya dengan menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bukan membuka aibnya. Beda membuka aib dengan amar ma'ruf nahi mungkar, tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan salah. Sebab boleh jadi cara kita tadi memberitahu orang lain tentang keburukan saudara kita itu adalah membuka aib. Karena kalau amar ma'ruf kita direct kepada dia, datang, sampaikan dengan cara hikmah, ud'u, ya, ajak mereka ke jalan Allah tadi bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah, dengan ilmu dan juga contoh akhlak sopan santun dan adab yang baik. Kadang-kadang kita tidak segan silu, kita sebarkan gambarnya, kita sebarkan berita buruk dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang-orang yang suka membuka aib orang lain, nanti khususnya pada hari kiamat Allah akan balas pula dia, nanti akan dibukakan aibnya di hadapan makhluk. Di hadapan makhluk. Jadi kalau kita mendapati mana-mana saudara kita melakukan kesalahan, karena sudah pasti tiada satu pun manusia di muka bumi ini yang sempurna, yang tidak melakukan kesalahan. Rasulullah mengatakan kullu ibni Adam khata'. Setiap anak Adam ini pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata' at-tawwab. Sebaik-baik orang melakukan kesalahan itu adalah dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Jadi orang yang melakukan kesalahan tadi, dia tidak tahu caranya bagaimana nak bertaubat dan kembali. Tugas kita orang yang berilmu dan tahu untuk mengingatkan dia agar kembali dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat yang lain pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat seorang lelaki berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra rajulun. Tiba-tiba ketika dia duduk bersama dengan Nabi tadi, lalu seorang lelaki. Kemudian lelaki yang berada di dekat Nabi tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uhibbu hadza." Wahai Rasulullah, saya sayang betul, saya cinta betul kepada sahabat saya ni. Kemudian Rasulullah mengatakan, "A'limtah? Kamu kenal tak dia?" "Tak, saya tak kenal ya Rasulullah siapa dia, tapi saya tengok daripada watak, perwatakan dan sifat dia, saya sayang sekali ya Rasulullah. Nampak orangnya baik, akhlaknya bagus, sopan santun. Saya sayang, cinta karena Allah kepada hamba ni ya Rasulullah." Jadi apa kata Rasulullah? A'limhu. Bagi tahu kepada dia. Caranya, pergi kamu datangi sahabat yang kamu sayangi tadi dan bagi tahu kepadanya, inni uhibbuka fillah. Wahai sahabatku, wahai saudaraku, sesungguhnya aku cinta kepadamu karena Allah. Ini sunnahnya, ini wasiat Nabi ni. Wahai tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan malu-malu sebutkan perkara ini. Tapi jangan pula salah faham, I love you, saya sayang kamu, kau tu salah faham yang lain pula ya. Sebut karena Allah, saya kasih kepada kamu, saya cinta kepada kamu karena Allah. Jadi kita kena senantiasa berbaik sangka. Sebab tu Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Jauhi daripada buruk sangka, karena buruk sangka itu, sebahagian buruk sangka itu adalah dosa. Jadi kita menerima kasih sayang tadi dengan menjawab apa? Ahabbakallazi ahbabtaniyalah. Semoga Allah mengasihi engkau juga seperti mana engkau mengasihi aku karenanya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan kepada anda, uhibbuka fillah, maka jawab, ahabbakallazi ahbabtani lahu. Ahbabtani lahu. Semoga Allah membalas kasih sayangmu, semoga Allah juga mencintaimu seperti mana engkau mengasihi dan mencintaiku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan satu contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, wasiat ini diamalkan oleh Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah mengamalkan dan menyuruh kita untuk amalkan, so kita kena amalkan. Kita katakan kita cinta kepada Rasulullah, kita sayang kepada Rasulullah.
tapi kita tidak buktikan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah. Satu di antara bukti kasih dan sayang kita kepada Rasulullah tadi mengamalkan sunnahnya. Sunnah Rasulullah tadi banyak. Salah satunya adalah menyampaikan kasih dan sayang kita kepada sesama saudara kita. Saya sayang kepada Tuan Haji karena Allah. Saya sayang kepada Tuan karena Allah. Saya sayang kepada anda karena Allah. Sebutkan perkara itu. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sebutkan. Maka orang yang disebut tadi menjawab, saya juga sayang kepada kamu dan semoga Allah mengasihi dan menyayangimu seperti mana engkau mengasihi aku karenanya. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sendiri mengamalkan perkara ini, bukan hanya suruh umatnya. Ketika mana Rasulullah menyampaikan kepada Mu'adz ibnu Jabal, apa kata Rasulullah? Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku betul-betul sayang dan cinta kepadamu. Kata Rasulullah SAW kepada siapa? Sahabat yang bernama Mu'adz. Summa usik, ya Mu'adz. Kemudian hari ini aku nak mewasiatkan, berpesan kepadamu beberapa perkara. Yaitu pesan yang paling utama sekali yang nak ku ingatkan kepadamu, wahai Mu'adz, kata Rasulullah, la tada'anna fi kulli atau fi duburi kulli salatin. Jangan sekali-kali engkau meninggalkan satu doa, yaitu selepas solat. Apa doa tersebut? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca sama-sama ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kata Rasulullah, Mu'adz, sungguh karena Allah aku betul-betul cinta kepadamu. Aku pesan engkau satu wasiat, kata Rasulullah, satu amalan. Jangan tinggalkan amalan ini, jangan tinggalkan doa ini, khususnya ketika engkau selesai solat. Jadi ulama berbeza pendapat. Membaca doa ini selepas tahiyat, sebelum salam kah atau selepas salam? Jadi di antara ulama ada mengatakan doa ini dibaca sebelum salam, dan selepas salam itu dituntut adalah berzikir kepada Allah. Walau bagaimanapun tidak dihalangi untuk kita membaca doa ini tadi, sama ada selepas salam ataupun sebelum salam. Karena selepas tahiyat yang terakhir, innaka hamidum majid, sebelum assalamualaikum yang pertama ke arah kanan tu, kita dituntut untuk berdoa bagi kebaikan dunia dan akhirat kita. Terutamanya kita berdoa berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan boleh juga kita sambung, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sunnahnya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita membaca doa sebelum mengucapkan salam itu, had ataupun jarak ataupun masa dia itu adalah selama kita membaca kadar minimum untuk at-tahiyat yang terakhir tu. Jadi tahiyat yang terakhir, rukun dia adalah ketika anda duduk dan membaca at-tahiyat. Saya ulang, at-tahiyat. Tolong betul-betul baca makhrajnya, barisnya, juga panjang pendeknya. Ketika anda membaca at-tahiyat, ini sama seperti anda membaca rukun qauli Allahu Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kena betul-betul, kena pas, kena tepat makhraj dan panjang pendeknya. Jadi at-tahiyat, bukan at-tahiyat, bukan at-tahiyat. Sebab apabila kita menambah baris, menambah huruf ataupun menambah syaddah dalam mana-mana kalimat rukun qauli dalam salat, ini boleh merubah makna. Apabila maknanya berubah,
maka rukun tersebut batal, salat kita pun batal. Salat kita pun boleh menjadi batal. Jadi kadar membaca doa yang dibenarkan khususnya dalam mazhab Syafi'i, eloknya adalah selama kita membaca kadar rukun tahiyat yang terakhir tu. Jadi tahiyat yang terakhir tu rukun dia duduk membaca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampailah asyhadu an la ilaha illallah ha. Jangan illallah ha, tak ada. Anda telah buang huruf daripada tahiyat tersebut. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makhrajnya ha di sini, di pangkal dada, bukan di pangkal tenggorokan. Rasulullah boleh berubah maknanya. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina atau ala Muhammad. Nak pakai sayyidina boleh, nak tak pakai sayyidina pun juga boleh. Kedua-duanya adalah disyariatkan. Tapi kalau saya lebih mengambil pendapat mutaakhir asy-Syafi'iyyin bahawa menambah sayyidina itu adalah lebih beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So baca doa kata Rasulullah, Allahumma a'inni. Maknanya apa? Ya Allah, berilah aku pertolongan ya Allah. Tolong hamba-Mu ini ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu, mengingatmu. Salat adalah kategori zikir, membaca Al-Quran adalah zikir. Demi Allah tuan-tuan, kalau tidak Allah yang memberikan pertolongan, takkan mampu kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan mampu anda menunaikan salat maghrib, salat fardu isya dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya. Oleh kerana itu Allah menyeru kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah engkau pertolongan kepadaku kata Allah dengan sabar dan juga salat. Selain daripada itu Rasulullah juga berpesan nak minta tolong kepada Allah. Innama yansurullahu hadhil ummah bid'aifihim bid-du'a was-salati wal ikhlas. Dengan banyak berdoa, dengan salat dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini tadi maksudnya adalah ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa ingat kepadamu ya Allah. InsyaAllah kita akan ulas nanti zikir yang dimaksud dengan zikir mengingatmu ini ya Allah. Kemudian wasyukrika, bantu dan tolonglah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah agar senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Pun akan saya ulas nanti apa yang dimaksud dengan syukur kepada Allah. Apakah rukun-rukun syukur tu, dan apa perbezaan antara syukur dengan ucapan alhamdulillah tu? Adakah sama atau berbeza? Ini akan kita ulas. Wa husni ibadatik, dan tolonglah aku ya Allah agar ibadah yang aku kerjakan ini berkualiti ya Allah, menjadi baik ya Allah. Dia tidak, Nabi tak suruh di situ banyakkanlah, tolonglah aku untuk memperbanyak ibadah ya Allah. Tapi Nabi suruh apa? Tolonglah aku ya Allah untuk memperbaiki ibadahku. Sebab banyak ibadah boleh jadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima ibadah dan juga amalan yang berkualiti dan yang bagus. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa lam yakulillahu aktsaruhum amala. Allah mengatakan Allah lah zat yang telah menciptakan hidup dan mati. Tujuan Allah menciptakan hidup dan mati ini adalah untuk menguji siapakah di antara kamu ahsan, yang paling baik dan yang paling bagus amalannya. Allah tidak katakan yang paling banyak amalannya. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan ulas perkara ini pada pertemuan berikutnya, dan kita akan teruskan lagi wasiat berkasih sayang karena Allah ini tadi, yang mana pada pertemuan berikutnya kita akan bincang pula apa kelebihan ya bagi orang yang saling berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita baca kafaratus al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana zidna 'uluman wa tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.